Mr. Dirac, I only want to ask you one question on what you said. Did you read, there's two questions actually. Did you read the Bible properly? In all humility, I can only claim in humility that I think I did read the Bible properly. I believe you didn't read the Holy Bible properly because I want to tell you something. Ahmad Deedat hanya bisa nyengir. Ketahuan berbohong dipermalukan orang Kristen sejati di depan umum. Mari kita terlebih dahulu menonton video berikut ini. Mr. Dirac, I only want to ask you one question on what you said. Did you read, there's two questions actually. Did you read the Bible properly? The first question is, did Mr. Deedat read the Bible properly? Yes. Thank you. And the second? When he answers that, I'll ask him the second one. All right, Mr. Deedat, please. Okay, he'll answer your first question. Thank you. In all humility, I can only claim in humility that I think I did read the Bible properly. I believe you didn't read the Holy Bible properly because I want to tell you something from what you told just now. When Jesus came back from the resurrection, he went for the Last Supper. And he said, this is my body and this is my blood. I want to tell you, he had the Last Supper before he was crucified. Thank you. Do you agree or do you not? Why do you try and get Jesus into the picture every time, even when you haven't read the Bible properly? Okay, thank you. Mr. Deedat will take those comments. Thank you. There seems to be two more questioners. Gentlemen, are you also asking a question? Three more. We'll close with these last three questions. Thank you. Yeah, I just wanted to ask Mr. Deedat whether he believes the Bible is God's word. Baik Bapak Ibu Saudara, dari apa yang sudah saya tunjukkan kepada masing-masing kita, ada sebuah momen atau kesempatan di mana terjadi debat antara Ahmad Deedat dengan pembicara Kristen, dan jelas memperlihatkan kepada kita di mana diberi kesempatan atau peluang bagi audiens atau penonton yang hadir di tengah-tengah debat tersebut untuk mengajukan pertanyaan. Kalau kita meneliti dengan seksama apa yang diungkapkan oleh seorang Kristen sejati berupa pernyataan sekaligus pertanyaan kepada Ahmad Deedat, jelas terlihat kepada kita bahwa di dalam penjelasan dan pemaparan Ahmad Deedat sebelumnya, beliau berkata setelah Yesus bangkit dari kubur, ia pergi ke perjamuan terakhir. Adapun argumentasi yang dibangun oleh Ahmad Deedat adalah bertitik tolak dari lukisan perjamuan malam yang sangat populer dan terkenal tersebut. Tetapi waktu Yesus pergi ke perjamuan terakhir, menurut pengertian dan pemahaman Ahmad Deedat adalah setelah Yesus bangkit dari kubur. Dengan lebih luas, berarti setelah Yesus mati di kayu salib, kemudian dikubur, setelah bangkit dari kubur, baru pergi ke perjamuan terakhir dengan argumentasi bertitik tolak dari lukisan perjamuan malam.
Saudara dikasihi Tuhan, orang Kristen sejati bertanya berdasarkan apa yang telah dikatakan oleh Ahmad Deedat. Dan beliau pun mengajukan pertanyaan. Apakah Anda, Tuan Deedat, membaca Alkitab dengan teliti? Maka Ahmad Deedat pun bangkit berdiri dan memberikan jawaban. Dengan segala kerendahan hati, saya rasa saya membaca Alkitab dengan teliti. Kemudian dijawab oleh orang Kristen sejati, saya yakin Anda, Tuan Deedat, tidak membaca Alkitab dengan teliti. Adapun argumentasi yang dibangun oleh orang Kristen sejati ini adalah bahwa peristiwa Yesus pergi ke perjamuan terakhir atau perjamuan malam itu memang menurut Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes terjadi sebelum Yesus mengalami kematian di kayu salib. Bahkan terjadi sesaat sebelum Yesus ditangkap lewat Yudas, salah seorang dari muridnya, menyerahkannya kepada imam-imam kepala, tua-tua Yahudi dengan cara mencium Yesus. Saudara dikasihi oleh Tuhan, dari sini jelaslah terlihat sekaligus terbongkar ke publik bahwa Ahmad Deedat yang sudah sangat populer dan terkenal tersebut sebagai apologet tingkat dunia, apologet internasional, ternyata terbongkar kedoknya bahwa hal yang praktis sederhana seperti itu pun tidak bisa dengan teliti memperhatikan perjamuan terakhir atau perjamuan malam Yesus yang sebenarnya itu ada sebelum Yesus ditangkap, disidang, disalibkan. Tetapi pendapat dari Ahmad Deedat bahwa Yesus itu mengikuti perjamuan terakhir setelah bangkit dari kubur. Ini merupakan kesalahan fatal yang mana anak sekolah minggu dalam konteks Kristen pun tahu kebenaran hal yang sangat praktis dan sederhana ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang ingin saya tegaskan dari respon tanggapan Ahmad Deedat sekaligus dari pernyataan Ahmad Deedat yang sedemikian rupa dibongkar dan dibuka oleh orang Kristen sejati yang bertanya kepadanya bahwa sesungguhnya Ahmad Deedat tidak pernah membaca Alkitab dengan teliti, tetapi hanya mencari-cari mana yang membangun argumentasinya sehingga kelihatan benar dengan cara mencomot-comot ayat kitab suci Alkitab. Pemikiran saya semakin terbuka dan tercelik sekarang ini. Kalau model Ahmad Deedat yang sekali bertingkat dunia, orang yang berapologetika tingkat internasional, memiliki mutu kualitas yang sedemikian ini, bagaimana dengan orang-orang di luar sana yang selalu ngotot dan gerocos untuk membangun doktrin, ajaran, pengertian, pemahaman terkait dengan kekristenan? Kalau Ahmad Deedat yang sudah sedemikian tersohor, populer dan terkenal di masa hidupnya membuat kesalahan fatal yang demikian, membangun sebuah dusta dan kebohongan, bagaimana dengan orang-orang yang belum populer dan terkenal dalam berapologetika? Ini menjadi perenungan bagi kita.
Dan memang jenis dari saudara-saudara kita ini ketika mendekati Alkitab, doktrin ajaran Kristen, mereka tidak pernah secara serius mempelajari secara berurut dari Kejadian sampai Wahyu, membaca secara tuntas. Tidak. Itu terbukti dari contoh yang diperankan dan dihidupi oleh seorang Ahmad Didat ini. Jadi saran saya kepada saudara-saudaraku polemikus muslim atau oknum-oknum orang-orang tertentu yang selalu ngotot mencampuri doktrin ajaran Kristen tetapi selalu gagal paham, salah mengerti, salah paham. Anjuran, nasihat dan masukan dari saya. Pelajarilah Alkitab itu secara runut, buka hati pikiranmu, bila penting berdoa, Tuhan, terangi hati pikiran saya untuk dapat mengerti, memahami firman. Kiranya ulasan praktis singkat sederhana ini dapat memberikan pencerahan bagi kita. Tuhan Yesus menolong kita untuk tetap setia berdiri dan berjalan dalam kebenarannya. Amin.